A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una, amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha hina sa'alaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhul Qur'an. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, di petang hari ini yang penuh dengan kesejukan, di tengah-tengah cuaca menjelang hujan sejuk, mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan pada sore ini mendatangkan keberkahan buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpah curahkan pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, segenap pengikutnya dan umatnya, termasuk kita di dalamnya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ketika sahabat mengatakan bahwasannya mereka cinta kepada Allah. Maka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus ada pembuktian. Maka kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad kepada kaummu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku di sini adalah ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi cinta kepada Allah, bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kita mengikuti tuntunan yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu bentuk ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Kalau bisa segala tindak tanduk Nabi kita ikuti. Ya kalau bisa. Mulai cara duduknya kalau bisa kita ikutin. Cara makan beliau, senyum beliau, duduknya beliau, jalannya beliau, kalau bisa kita ikuti. Karena kenapa?
Ini bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak cukup mengklaim saja, ngaku-ngaku kamu cinta kepada Allah, ya, aku cinta kepada Allah, tapi dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan termasuk ke dalam kelompok yang membenci sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia mulia. Ya, kenapa disebut mulia? Yang memuji bukan manusia saja loh. Dan bahkan sebelum manusia memuji, Allah sudah memuji duluan. Dalam surat Qalam atau Nun, Allah mengatakan ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau ya Muhammad berada dalam atau memiliki akhlak yang maha agung. Agung akhlaknya, azim, bukan lagi akhlak hasanah. Ya, jadi kan kalau kata ulama tingkatan akhlak itu akhlak yang mulia, al-akhlak yang mulia, ya al-akhlak al-mahmudah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah al-akhlak al-hasanah. Apa al-akhlak al-hasanah itu contohnya? Contohnya ada orang yang berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Kebaikan yang sama. Tidak kita lebihkan, tidak kita kurangi. Ya, ada yang ngasih duit 1.000 rupiah, kita balas satu saat, kita ganti uangnya, kita pun ngasih kepadanya 1.000 rupiah. Ini adalah al-akhlak al-hasanah. Ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kejahatan yang sama, itu masih mending loh, itu masuk kategorinya al-akhlak al-hasanah. Kenapa? Allah mengatakan wa jazau sayiatun, ya, wa jazau sayiatin sayiatun misluha. Balasan kejahatan sayiatin misluha adalah balasan kejahatan yang sama. Wa jazau sayiatin sayiatun misluha. Jadi boleh sebenarnya kita membalas kejahatan orang itu asalkan balasannya dengan kejahatan yang sama, boleh. Contoh misalkan dia menghina kita dengan 2 kata. Ya, kamu gila. 2 kata. Kalau kita mau mengamalkan ayat ini, kita balas lagi. Kamu gila. 2 kata. Ya, cuman kadang kita nggak bisa. Kadang malah lebih. Kamu gila sama kayak bapak kamu. Nah, ada tambahan, sama kayak bapak kamu. Kalau sudah sama kayak bapak kamu, ini zolim namanya. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita masih bisa membalas kejahatan manusia dengan kejahatan yang sama, itu masih masuk kategori al-akhlak al-hasanah. Itu. Ya. Ini tingkatan yang paling rendah nih. Ya. Atau tidak mau membalasnya, diam saja. Ya. Tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang sama, tapi apa? Tapi diam tidak membalasnya, maka meningkat kata ulama kepada tingkatan akhlak yang pertengahan, yaitu apa? Al-akhlak al-karimah. Ya, ada orang jahat sama kita diemin. Kita punya akhlak al-akhlak al-karimah. Gitu ya, kebanyakan kita gitu. Ada yang membalasnya, ada yang mendiamkannya. Kedua-duanya masih dalam kategori al-akhlak, akhlak yang baik, akhlak mahmudah. Tapi kalau yang pertama disebut dengan al-akhlak al-hasanah, kalau yang tingkatan yang kedua al-akhlak al-karimah. Nah, yang paling tinggi itu adalah al-akhlak al-azimah. Yang bagaimana itu? Yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW ketika ada yang jahat kepada beliau, ketika ada yang mencaci beliau, apakah beliau membalasnya dengan balasan yang sama? Tidak. Apakah beliau mendiamkannya? Tidak. Tetapi beliau balas dengan kebaikan.
Ya, ada yang jahat dibalas dengan kebaikan. Ada yang mencaci maki dibalas dengan senyuman. Ada yang menghujat dibalas dengan pujian kepadanya. Coba bayangin, ada nggak manusia zaman sekarang yang kayak begitu? Sulit ditemukan. Nggak ada yang bisa menempatkan keagungan akhlak seperti agungnya akhlak Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi, ya, baiknya akhlak Nabi ini sudah langsung Allah yang memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang maha agung. Maka kemuliaan Nabi banyak. Kemuliaan Rasulullah SAW ini banyak sekali. Ya, semua yang terangkum dalam akhlaknya. Maka manusia mulia itu dilihat dari akhlaknya sebenarnya. Bukan dilihat hanya semata-mata ilmunya. Bukan dilihat dari kalau zaman sekarang jabatannya. Atau namanya yang titelnya panjang. Di depan nama ada titel, di belakang ada titel. Atau mungkin di pundaknya banyak lambang bintang. Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Gak ada manfaatnya itu kalau dia gak punya akhlak yang mulia. Ya, kemuliaan manusia ada pada akhlaknya. Dan itu semua ada pada sosok baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Maka kata Nabi apa? Innama bu'iztu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus tiada lain dan tidak bukan adalah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita lihat bahasa hadis, ya, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebenarnya manusia itu secara fitrah itu sudah punya kebaikan akhlak. Tapi kebaikan akhlaknya tidak akan sempurna kalau tidak menuju atau memandukan panduan akhlaknya kepada apa yang dicontohkan oleh baginda kita alaihi salatu wassalam. Karena tidak semua yang kita anggap baik di kalangan kita itu dianggap baik di mata Allah dan Rasulnya. Belum tentu. Ya, saya kan sudah mencontohkan pada pertemuan bulan yang lalu, ya, kalau ada laki-laki dengan perempuan jabat tangan padahal dia bukan mahramnya. Kalau tradisi kita dianggap biasa kan? Gimana, sehat? Hal yang biasa di kita itu, nggak apa-apa, baik, tiba-tiba orangnya ramah gitu kan ya. Tapi dalam Islam, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak boleh bersentuhan, berjabat tangan, harus begini. Jangan pas Covid doang begini, begitu Covid selesai gini lagi. Kita kadang begitu ya, lebih takut sama penyakit daripada yang menciptakan penyakit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita begitu sih. Padahal ketentuannya, ya, yang bukan mahram jangan jabat tangan, cukup begini saja. Ada yang bilang itu gimana sih, nggak punya adab itu ya. Nah, nggak punya akhlaknya. Adab-adab mana dulu yang Anda jadikan panduan? Akhlak-akhlak kemana dulu yang menjadikan acuan? Acuan kita adalah akhlak siapa? Akhlak Rasulillahi alaihi salatu wassalam. Sebab Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, bagi kalian pada diri Nabi Muhammad SAW ada uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Namun sayang, tidak semua manusia mengambil contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah pun mengatakan tidak semua manusia ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladannya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hanya 3 tipikal manusia yang mau menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai tauladan kita. Liman kana yarjullah, bagi siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah.
Karena dia ingin melihat Allah. Ya. Ahli surga itu ketika mereka sudah mendapatkan kenikmatan surga yang luar biasa, ternyata kata ya dalam satu riwayat ada satu kenikmatan yang dinanti-nanti oleh penghuni surga, yaitu apa? Melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Ini logika kita kalau kita bayangkan sekarang nggak bisa kita bayangkan loh. Apa nikmatnya sih lihat wajah Allah gitu loh. Kok bisa-bisanya penghuni surga yang sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa masih ingin mendapatkan kenikmatan yang lebih luar biasa, yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan melihat wajahnya Allah satu kenikmatan yang tidak bisa kita bandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ini liman kana yarjullah. Siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita kalau sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah. Ini nih ya. Ini salah satu keutamaan kalau kita menjadikan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, apa kata Allah? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka jannatu adn, ya, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka hidup kekal abadi di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah balasan bagi siapa saja yang takut kepada Allah. Luar biasa nih. Maka tipikal manusia kayak begini nih, insya Allah dia akan mentauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya. Dan senantiasa apa? Mengharapkan adanya kenikmatan kehidupan akhirat. Mereka meyakini loh adanya yaumul akhir. Ya, kita kan hidup di dunia nggak lama, kata Nabi apa? Ya. Hasaidu ummati ma baina sab'ina wa sittin. Usia umatku, masa hidup umatku di dunia ini hanya antara 60 sampai 70 tahun. Sebentar, nggak lama. Ya. Tahapan kehidupan kita nih. Pertama kita hidup di alam roh. Alam roh sudah kita jalani. Masih ingat nggak? Nggak ada ingat ya. Setelah alam roh, alam kandungan, alam rahim. Kandungan di ibu kita masing-masing masih ingat? Enggak ya, lupa ya. Nah, yang ketiga alam dunia sedang kita rasakan. Tahapan berikutnya alam kubur. Ya, sudah menanti, nggak tahu di kapan, di mana, sedang apa, wallahu alam. Nah, setelah itu, setelah alam kubur, nanti akan terjadi yang namanya yaumul qiyamah, hari dihancurkannya alam semesta ini dengan segala isinya. Tiupan sangkakala yang pertama, hancur alam semesta ini. Semua makhluk yang ada di dunia ini, di alam semesta ini mati semuanya. Tiupan sangkakala yang pertama itu. Nunggu lagi. Nanti ada namanya yaumul bi'tsah, hari kebangkitan. Ya, dikatakan riwayat itu jarak antara tiupan sangkakala yang pertama ke sangkakala yang kedua itu 50.000 tahun. Tapi ini bukan hitungan manusia loh, hitungan ilmunya Allah. Ya, karena kalau sudah kehidupan akhirat itu, ya, satu hari itu dihitung selama 1000 tahun. Ya,
Satu hari lamanya 1000 tahun. Kalau kita kan 24 jam. Sebentar ya. Ini 1000 tahun. Maka kalau dikalikan 50.000 tahun, dihitung aja. Pakai hitungan kita kemudian dikalikan 1000 tahun. Berapa lama? Wallahu a'lam. Nunggu. Tiupan sangkakala yang kedua, yaumul bi'tsah, hari kebangkitan. Manusia yang tadinya sudah mati dibangkitkan kembali oleh Allah, hidup. Ya. Jadi ada tulang kita ketika kita masuk nih, dikubur nih ke liang lahat, ya. Itu ada tulang yang tidak habis, tidak akan musnah dimakan oleh tanah. Apa itu? Tulang ekor kita. Kecuali jasadnya para nabi. Kita bukan nabi. Ya, kalau jasadnya nabi, Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Nah, tulang ekor ini utuh. Maka dari situlah dalam riwayat katakan, dari situlah kembali Allah menciptakan kita. Allah menghidupkan kembali. Kapan itu? Yaumul bi'tsah, hari kebangkitan, dikumpulkan kembali kita. Di mana? Nanti ada yang namanya padang mahsyar. Kumpul semuanya. Yuhsyarun nasu huffatan, ya, uratan, gurlan. Dikumpulkan semuanya di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Tidak menggunakan baju, tidak ada bahan sehelai pun, benang sehelai pun yang menutupi tubuhnya. Tidak menggunakan alas kaki, tidak berkhitan, semuanya telanjang. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bukankah pada hari itu manusia akan melihat satu sama lain?" Karena di sampingnya ada telanjang gitu ya. Zaman di dunia kan begitu ya. Ketika ada wanita sedikit tersingkat, wah, itu logika Aisyah main tuh gitu. Apakah demikian Rasulullah? Enggak, kata Rasul, tidak. Ya Aisyah, kondisi pada saat itu lebih dahsyat daripada apa yang kau bayangkan. Manusia saat itu sudah mengatakan dalam dirinya, nafsi, nafsi, bagaimana diriku, bagaimana diriku. Yaumul mahsyar, itu akan dijalani. Setelah itu ada hisab. Nah nih, di hisab inilah kita mulai mendapatkan syafaat pertama dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi setelah dikumpulkan semua manusia ya, manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar, semua umat ya datang ke nabinya masing-masing. Setiap kaum datang ke nabinya masing-masing. Kaumnya Nabi Adam datang kepada Nabi Adam. Kaumnya Nabi Nuh datang kepada Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Musa datang kepada Nabi Musa. Kaumnya Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim. Kaumnya Nabi Isa datang kepada Nabi Isa. Kaumnya Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi Muhammad SAW. Minta syafaat ke nabinya masing-masing. Ketika kaum Nabi Adam datang ke Nabi Adam, minta syafaat, kata Nabi Adam, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Karena kenapa? Aku pun sibuk dengan dosaku. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan aku dalam surganya, dan Allah berkata kepada kami, fala taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali kalian dekati pohon ini. Aku pun melanggar larangan Allah. Aku sedang sibuk dengan dosaku itu. Hendaknya kalian semuanya datanglah menghadap kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun diminta, Nabi Nuh pun gak bisa ngasih syafaat. Kenapa? Ketika aku berdakwah mengajak kepada jalan Allah, ada putraku yang tidak mau mengikuti dakwahku. Aku merasa bersalah, menjadi orang tua yang gagal, sedih, aku mohon ampun kepada Allah. Datanglah kalian kepada Nabi Musa. Terus tuh Nabi Musa sama jawabannya, nggak bisa memberikan syafaat. Kemudian datang lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Nabi Musa, datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata, aku pun tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Aku pernah menyangka matahari sebagai Tuhan.
Aku pernah mengira bulan sebagai Tuhan. Ya, padahal kenyataan nggak demikian gitu ya. Tapi ini adalah apa? Rasa takut yang dimiliki oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun sibuk dengan dosanya masing-masing. Kata Nabi Ibrahim, datanglah kalian kepada Nabi Isa alaihissalam. Datang berbondong-bondong menuju Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun berkata, aku pun tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena hari ini aku sedang sibuk dengan dosa-dosaku. Ketika kaumku, ketika umatku menjadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan mereka, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pergilah kalian semuanya menuju kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kaum, semua manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir datang menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta diberikan syafaat pertolongan pada yaumul mahsyar itu. Maka Nabi Muhammad pun langsung datang menemui Allah Subhanahu wa taala minta izin. Maka Allah pun berikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Ini sesuai dengan ayat kursi ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Tidak ada satupun yang dapat memberikan syafaat, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat illa biiznihi kecuali dengan izinnya Allah. Maka Allah pun memberikan izin kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada semua manusia yang menjadi pengikut taat para nabi-nabinya. Maka kata Nabi, akulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Namun sebelum aku memberikan syafaat kepada kalian, yang pertama kali akan aku berikan syafaat adalah umatku, umat akhir zaman. Subhanallah. Ya, ini kita, ikhwah. Ya. Kita ini umat akhir zaman. Ya. Umat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi umat yang pertama kali akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan buat kita, maka banggalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, kata Nabi apa? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang enggan masuk ke dalam surga. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Lalu sahabat-sahabat bertanya, siapakah yang enggan masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Maka jawaban Nabi apa? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Namun siapa yang mengingkariku, berarti dia enggan masuk ke dalam surga. Maka tadi ikhwah ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banggalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak cukup dengan bangga-bangga, wah saya ini umat Nabi Muhammad, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak mau mengikuti sunnah-sunnahnya, nggak mau mencontoh akhlaknya. Ya, seorang yang berakhlak dia tidak akan mudah menghujat. Seorang yang berakhlak dia tidak akan mudah menuduh. Seorang yang berakhlak dia tidak akan mudah memfitnah, menipu. Zaman sekarang kan ya Allah sedih kadang ya, sedih. Ada orang yang kelihatannya ahli Quran tapi bahasanya kasar. Ada yang nampak dia itu alim, saleh, tapi ternyata hatinya penuh dengan kejahatan. Kadang ada yang menjual ayat Allah hanya untuk mendapatkan secuil dari dunia. Ada yang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara tentang kemuliaan baginda kita Nabi Muhammad SAW, tidak cukup sejam 2 jam. Tidak cukup kita menyampaikan bertahun-tahun tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Banyak sekali kemuliaannya. Ya, banyak sekali yang patut kita jadikan tauladan.
Sebagai suami, beliau suami yang baik. Ya, suami yang sukses. Ada nggak di dunia ini ya yang memiliki istri yang banyak adil? Nggak ada. Ya, sulit ditemukan. Makanya Allah membolehkan bagi umat Nabi Muhammad boleh nikah hanya 4 saja, 4 wanita saja. Kenapa? Bisa jadi nih Allah tahu ya, kalau umat Nabi Muhammad menikah lebih dari 4, kewalahan. 1 aja kewalahan kok. Ya, ahdian ya, mau nambah lagi ahdian. Ya, saya mau Ustadz setia katanya gitu ya. Apa setia itu? Setiap tikungan ada. Pak Ustadz, saya mah 1 aja. 1 di Bekasi, 1 di Karawang, 1 di Tangerang, 1 di mana lagi tuh? Ya, jangan begitu, 1 saja gitu. Kalau bisa adil, baru silakanlah. Ya. Jadi jangan sampai muncul nih poligami itu tidak baik. Kenapa? Bisa jadi ada oknum-oknumnya yang mencemarkan nama kemuliaan poligami itu gitu loh. Ya. Nabi Muhammad nggak pernah zalim kepada istrinya, tidak pernah melakukan yang namanya KDRT, nggak ada. Ini kan ada ya sepasang kekasih ya, wah lagi nikahnya mewah, luar biasa. Bahkan ketika nikahnya itu live di televisi berhari-hari. Sekarang heboh ini. Makanya hidup ini jangan berlebihan lah. Biasa-biasa saja, hati-hati loh ya. Ada yang namanya penyakit ain. Ain itu jelas kata Nabi, kalau misalkan ada yang bisa mendahului takdir Allah, maka ain inilah yang bisa mendahuluinya. Jadi ain itu bisa pandangan orang lain kepada kita, bisa karena benci, bisa karena kagum. Hati-hati, maka jangan terlalu diumbar kebahagiaan itu. Ya, ketika bahagia bersyukur kepada Allah. Ketika susah menderita kalau bisa disimpan, itu manusia baik akhlaknya tuh. Jadi biasa-biasa saja gitu ya. Ketika sehat, alhamdulillah sehat. Ketika sakit jangan ngeluh mulu. Ketika sehat juga ngoyok gitu ya. Ya tenang aja, saya kan sehat-sehat aja kok. Hati-hati. Tetap waspada. Itulah yang namanya sikap kesederhanaan dalam hidup. Ya. Sikap sederhana itu adalah contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Akhlak Nabi begitu. Ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, nasabnya mulia. Padahal pada masa-masa jahiliyah itu banyak manusia-manusia yang terjebak dalam perzinahan, ya, kesyirikan. Tapi kalau kita baca kitab-kitab sirah nabawiyah, silsilah Nabi kita Muhammad SAW, itu tidak ada yang tersentuh dengan perzinahan, tidak ada yang tersentuh dengan kesyirikan. Semuanya adalah sosok-sosok manusia yang bersih, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari manusia suci inilah lahir manusia paling suci, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwah rahminallahikum ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ya, kesimpulannya adalah kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, buktikanlah kebanggaan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan mentaatinya, dengan mengikutinya, dengan cinta, ya, cinta kepada beliau, cinta kepada dzurriyyahnya, ahlul baitnya. Kita kan kalau tahiyat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Wa ala ali, ali itu siapa? Wa ala ali, dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Apakah keluarga Nabi Muhammad masih hidup? Masih hidup, ada. Ahlul baitnya ada, dzurriyyahnya ada. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah apa? Di antara yang memuliakan orang-orang yang memang masih ada garis keturunan dengan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan batas kewajaran.
begitu ya, dengan yang sepatutnya, kita muliakan dengan sepatutnya. Ini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, sekali lagi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan iman dan Islam, kekuatan jasad kita, kekuatan ruh kita untuk tetap istiqamah, untuk tetap kuat menjalani, menapaktilasi sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kematian yang memisahkan kita dengan kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.